Elshinta News and Talk. Pendengar, hari ini tanggal 11 Maret diperingati sebagai Hari Kopi Nasional. Kualitas kopi Indonesia tersohor di dunia, bahkan bersaing dengan Brazil sebagai negara penghasil kopi nomor 1 dunia. Salah satu daerah yang menjadi penghasil kopi berkualitas tinggi adalah Temanggung. Bagaimana potensi ekspor komoditas kopi di Temanggung dan bagaimana kendala dalam pengembangan kopi di Temanggung? Kita akan jumpai Bupati Temanggung, HM Al-Hazik. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami via telepon di 02476489100. Pak Hazik, sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan kualitas kopi di Temanggung ini, seberapa kerennya sih Pak kopi Temanggung, Pak Hazik? Ya, terima kasih Mas. Jadi kopi Temanggung ini adalah kopi yang berkualitas spesial. Ini specialty, ini bukan kopi biasa. Di Temanggung ini Arabicanya juga specialty, kemudian Robustanya juga specialty kopi. Kopi Temanggung itu punya rasa yang khas karena pertama dia rasanya itu agak-agak fruity, kayak buah, aroma buah gitu ya. Di satu sisi yang Robusta itu rasanya agak fruity dan gurih. Kemudian ya Arabica ini tumbuhnya ini kan bersamaan dengan pohon tembakau. Lahannya itu berbarengan dengan pohon tembakau. Rasanya juga tetap fruity dan ada seperti aroma nikotin gitulah. Jadi sambil ngeropi kayak merasa merokok ya Pak? Ya, artinya imajinasi ketika ngopi itu tidak sekedar ngopi ya, lebih dari kopi biasa gitu lah kira-kira. Maka karena itu kopi Temanggung banyak diminati orang. Diminati bukan untuk kopi industri dan artian industri besar gitu enggak ya. Tapi memang kopi-kopi spesial untuk kafe-kafe untuk spesial dan bahkan ini untuk aroma inti ya, kemudian di-blend dengan bahan-bahan lain gitu. Begitu ya. Kalau produksi kopi di Temanggung sendiri saat ini bagaimana perkembangannya Pak Hazik? Perkembangannya terus meningkat. Ini produksi kopi Arabica itu sekitar 11.000 ton. Sementara kopi yang Robusta itu sekitar 18.000 ton. Jadi lumayan besar ini. Itu berdampak pada ini tidak? Kepada PAD Temanggung sendiri? Kalau PAD tidak secara langsung berdampak pada PAD ya, karena pemerintah daerah toh tidak memungut apapun dari kopi. Tetapi kopi ini kan mensejahterakan petani. Kalau petaninya sejahtera, maka pasti pertumbuhan ekonomi kabupaten akan lebih baik, indeks nilai tukar petani juga akan lebih baik, dan indeks pembangunan manusia juga pasti akan lebih baik. Jadi di pemerintah daerah itu kita rekodnya itu dalam bentuk indeks-indeks, indikator-indikator perkembangan ekonomi, bukan PAD dalam bentuk angka-angka rupiah yang masuk ke kas daerah, bukan. Secara ekonomi ada dampak cukup signifikan berarti ya, sebelum ada kopi dan setelah ada kopi Pak Hazik ya? Sangat signifikan, terutama masyarakat yang kopi ini ekonominya stabil dibanding masyarakat yang bertani lain. Temanggung ini selain kopi, tembakau ya Pak? Ada tembakau, juga ada sayur mayur, sebagian padi, sebagian kayu dan buah-buahan ya. Nah, kebanyakan masyarakat kopi itu ekonominya stabil dan karena kopinya harganya bagus dan manajemennya lebih tertata gitulah kira-kira. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Temanggung sendiri berkaitan dengan pengembangan kopi sendiri bagaimana Pak? Kebijakannya pertama pemerintah terus mendorong masyarakat petani kopi untuk bisa mengolah kopi sesuai dengan SOP specialty kopi. Pupuknya, varietasnya, jenisnya, cara budidayanya dan lain sebagainya. Kemudian ketika memetik juga kita terus edukasi masyarakat agar yang dipetik betul-betul kopi yang pilihan. Tidak dipetik asal-asalan. Karena dulu biasanya asal petik, hijau dan merah dicampur jadi satu. Terus kita edukasi agar yang benar-benar yang merah yang dipetik. Yang hijau jangan dipetik dan lain sebagainya. Ketika mengolah terus kita lakukan edukasi pada masyarakat. Nah, selain kita mengedukasi petani, kita juga menggerakkan para pelaku UMKM untuk bisa mengolah kopi sendiri.
Dan ini sudah banyak di Temanggung, itu anak-anak ini sudah kelasnya seperti barista-barista di kota besar. Ya. Bisa memproses kopi sendiri, ada berbagai jenis proses kopi di Temanggung ini. Dan yang populer salah satunya adalah Arabica wine. Ini kalau Mas Reza ini Junior, Pak. Mas Junior ya. Ini kalau Mas Junior sudah keracunan Arabica wine Temanggung, itu kopi-kopi kafe-kafe besar itu nggak bisa masuk lagi juga. Saya pernah yang di Posong itu loh, Pak. Nah, itu Arabica itu. Iya. Itu Arabica, yang di Posong itu Arabica. Saya kan kalau pulang kan Wonosobo ya, Pak. Kalau lewat di daerah Kledung begitu kadang belok kanan sedikit kan ada kedai kopi. Nah, kadang nyobain juga di sana. Betul. Enak juga, Pak, itu, Pak. Iya. Kopi Posong itu dia sudah pernah jadi juara festival kopi di Paris tahun 2018. Juara 1 loh internasional festival itu. Harusnya brandnya bisa dinaikkan loh, Pak, kalau begitu. Iya, kita terus naikkan brand. Sekarang ini di Temanggung sudah ada lebih dari 300 perajin kopi, UMKM, masyarakat yang mengolah kopi, memproses, dan kemudian menjual langsung kepada konsumen. Banyak yang menjual secara online, boleh dilihat nanti di marketplace. Kemudian yang langsung menjual kepada kafe-kafe sebagai green bean ya, masih kopi berasan itu belum di roasting, juga banyak sekali di Temanggung. Nah, pemerintah juga terus mendorong. Hari ini kita sedang bikin pelatihan. Kita sedang bikin pelatihan tentang ekspor kopi. Kita bekerja sama dengan Free Trade Agreement Center, FTA Center, Universitas Diponegoro Semarang, bekerja sama dengan BNI untuk permodalan kurnya, mendidik para pelaku UMKM kopi untuk bisa memahami proses ekspor itu seperti apa sih, dokumennya seperti apa, negara-negara tujuannya mana, cara mengurusnya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana, cara menjaga kualitas ekspornya seperti apa. Ini sedang kita latih sekarang sebagai upaya agar kopi Temanggung bisa menembus pasar ekspor. Sekarang ini sudah di mana-mana sudah terkenal. Di Jakarta, di Jogja, di Semarang, Surabaya, kopi Temanggung sebagai salah satu kopi spesial, Mas. Cuman kita belum bisa brand sendiri ekspor. Saya pernah ini pulang umroh ya. Garuda Indonesia yang bisnis kelas yang itu kopinya juga kopi Temanggung ternyata. Dapat dari mana itu ya? Iya. Jadi saya ini pernah pulang umroh di pesawat itu saya lihat menunya ada hanya dua kopi waktu itu ya, yaitu kopi Toraja dan kopi Java Arabica. Nah, keterangannya di situ Java Arabica ini menang di festival kopi di Atlanta dan lain-lain. Itu kopi Sindoro Temanggung. Iya, wah. Itu yang Posong itu juga. Itu. Nah, cuma kita memang secara ekspor kita belum bisa ekspor sendiri. Yang ada hanya peer-to-peer para pelaku UMKM ya, transaksi online ke dalam dan keluar negeri gitu. Ya, kalau melihat posisinya berarti sebenarnya kopi Temanggung ini brandnya bagus, tapi memang sampai sekarang belum ada inisiasi untuk melakukan ekspor ya, Pak? Ya, secara ekspor secara massal belum. Belum ya. Tapi kalau para pelakunya langsung kontak dengan buyer di luar negeri sih ya. Tapi secara massal belum. Ya, kabarnya juga setengah dari produksi kopi di Jawa Tengah juga Temanggung yang menjadi pionirnya. Benar tidak, Pak Hazik? Ya, jadi karena Temanggung ini kopinya memang khas, terkenal, dan kualitasnya tinggi, maka sekarang ini ada tren baru. Kopi-kopi daerah sekitar masuk ke Temanggung, mengaku sebagai kopi Temanggung. Itu dia. Asal klaim ini, Pak, harus ada perlindungan ini loh, Pak, produsen berarti loh, Pak, kebijakannya. Kita sudah urus semua, ada sertifikat indikasi geografis untuk kopi Arabica Sindoro Subing, sertifikat indikasi geografis untuk Arabica dan Robusta. Kita sudah bentuk masyarakat MPIG-nya, perlindungan indikasi geografisnya dah kita bikin semua. Yeah. Nah, cuman kan ini di pasar ini kan ya begitu. Itu, Pak. Ya. Ada persamaan ya antara kopi Temanggung dan kopi Wonosobo. Yang saya ingat itu di Bowongso itu ada kopi Bowongso juga. Saya merasakan agak ada persamaan rasa Arabikanya.
Bisa jadi nanti mereka juga ikut mengklaim juga kalau masuk ke Temanggung diklaim sebagai kopi Temanggung juga karena brandnya sudah dapat nih Temanggung nih Pak. Iya, kopi Wonosobo bagus juga, specialty juga, kualitasnya juga nggak kalah juga. Iya. Sama-sama berkualitas tinggi dan di daerah kita ini kopi ini adalah memang benar-benar kopi spesial yang dulu dicari oleh Belanda dijual di Eropa. Iya. Sampai Eropa itu orang nggak tahu kopi, taunya Java. Seperti kita nggak ngerti air mineral, taunya Aqua kan gitu. Nggak ngerti sepeda motor Suzuki Yamaha, ngertinya Honda. Nah, kok kalau orang Eropa sampai nggak ngerti kopi, ngertinya Java kan karena memang kopi Java ini kualitasnya bagus dan paling mahal di Eropa kan. Nah itu kopi kita kan gitu. Mantap sekali. Ke depan ada dorongan tidak untuk ekspor kopi sendiri dari Temanggung, Pak? Ke depan yang akan kita lakukan adalah kita akan memperluas tanaman kopi. Ya. Area tanam kita perluas, intensifikasi hasil lebih maksimal kita tingkatkan. Yang kedua, para petani dalam mengolah dan menanam, memanen akan terus kita didik sesuai SOP kopi yang berlaku, gitu ya. Kemudian para perajin, para pelaku perkopian juga terus akan kita arahkan untuk bisa mengolah dan memproduksi kopi dengan SOP sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga mutu sebaik-baiknya. Dan pada saat yang sama, kita juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk bisa mengekspor. Karena ekspor itu kadang nggak penting volumenya besar atau kecil. Yang penting kalau sudah kualitas ekspor itu seolah-olah kan sudah kualitas terbaik. Yeah. Nah, dengan ekspor itu maka kita akan berkompetisi dengan pemain-pemain internasional. Kalau kompetisinya semakin ketat, pasti inovasi dan menjaga kualitas di kita juga akan semakin ketat. Pemerintah kabupaten juga terus membangkitkan rasa percaya diri masyarakat. Ini Kabupaten Temanggung ini kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan hari Jumat itu sebagai wajib minum kopi untuk masyarakat. Wah, nikmat sekali ya ke Temanggung hari Jumat minum kopi. Jadi kalau ke Temanggung hari Jumat kemana-mana pasti disuguh kopi dan kopinya kopi asli Temanggung. Asli Temanggung, mantap sekali Pak. Ada kendala tidak sih Pak dalam proses pengembangan kopi ini kan karena Temanggung kan tidak hanya kopi ya, ada sayuran. Tadi sebutkan ada tembakau, apalagi tembakau Temanggung ini ikonik banget nih kira-kira. Nanti ada kendala tidak? Karena kan kalau kita mengembangkan kopi, bagaimana kemudian dengan komoditas lain seperti sayuran dan juga tembakau? Ini bagaimana Pak? Sebenarnya di lahan bisa substitusi ya, khususnya di kawasan Arabica ini yang Gunung Sumbing, Gunung Sindoro di atas 1.200 meter di atas permukaan laut, itu bisa tumpang sari dengan sayur dan bisa tumpang sari dengan tembakau. Selama ini tidak ada masalah, bisa berjalan semua. Kemudian yang Arabica yang di bawah, yang sekitar di bawah 1.200 meter permukaan laut, juga substitusi atau bisa tumpang sari dengan tanaman lain, baik itu ada jahe, ada palawija, merica, dan lain sebagainya. Pete bisa berjalan dengan baik, gitu. Terus Mas Junior, ini Temanggung kita ini tiap tahun ada festival kopi loh di Temanggung. Tiap Oktober ya Pak? Atau apa? Tiap Oktober, ya biasanya tiap Oktober. Cuman karena COVID ini 2 tahun kita nggak selenggarakan, moga-moga tahun ini nanti bisa kita selenggarakan. Tempatnya masih di kawasan Klidung atau nanti di mana Pak? Ya, nanti bisa di kawasan pegunungan, bisa di Klidung, bisa di Posong, atau bisa di mana nanti kita lihat. Kalau minum kopi di daerah sana itu sambil menikmati suasana alam gunung itu, wah rasanya nikmat banget ya Pak? Betul, jadi memang nampaknya dulu Tuhan menciptakan Temanggung ini dengan senyum yang lebar ya, alamnya indah, udaranya sejuk, tembakonya kualitas nomor 1, kopinya kualitas nomor 1. Jadi paling enak kalau ke Temanggung minum kopi sambil ngelinting tembakau, sambil bengong. Sambil bengong melihat pemandangan. Makanya indeks bengong daerah di Temanggung pasti tinggi nih kalau sebetulnya. Berarti sebenarnya ini bisa di-match-kan juga dengan kebijakan pariwisata di Temanggung, Pak Hasik ya? Iya, betul. Kita selalu match-kan dengan pariwisata di Temanggung. Kok ada ini korelasi atau ada perkembangan yang sama tidak antara kenaikan konsumsi kopi kemudian juga kenaikan perkembangan kopi dengan pariwisata di Temanggung, Pak? Iya,
pasti ada kenaikan Mas, apalagi Temanggung sekarang menjadi kawasan penyangga, kawasan berprioritas Borobudur ya, untuk pengembangan pariwisata. Nah, yang mau kita jual dari Temanggung ya tentu pemandangannya yang indah, pegunungan, kemudian kopinya. Nah, cuman masalahnya tembakau ini kadang kita ruang promosi untuk tembakau ini terbatas. Karena memang kebijakan pemerintah WHO yang membatasi produk-produk tembakau, turunan tembakau itu. Gitu, Mas. Baik. Terakhir barangkali Pak ada pesan yang mau disampaikan di Hari Kopi ini terutama untuk perkembangan kopi di Temanggung, Pak Hazik. Ya. Dalam rangka Hari Kopi Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 11 Maret, ya saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Temanggung, para pelaku kopi, mari kita tingkatkan terus SOP, disiplin, agar kopi Temanggung tetap berkualitas tinggi. Dan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dan bagi yang sudah pernah merasakan kopi Temanggung, saya yakin nggak mau berganti kopi yang lain. Tapi bagi yang belum merasakan kopi Temanggung, ayo beli kopi Temanggung. Pasti rasanya beda dengan kopi yang lain. Baik. Baik, terima kasih Pak Hazik ya. Selamat Hari Kopi Nasional. Kita doakan bersama agar kopi Temanggung juga semakin baik sehingga kemudian nanti ekspor kopi dari Temanggung dan ikon Temanggung bisa meluas mendunia begitu ya. Ya. Jadi terima kasih Mas Yas, dan mohon maaf bila mana saya ada kesalahan, ada kesilapan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang Pak Hazik. Selamat siang. Demikian mendengar Bupati Temanggung HM Al Hazik.